Mohon izin untuk melepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemandirian dan salam kemanfaatan untuk semua sahabat NU dimanapun berada. Salam jumpa bersama kami dalam Beranda Pendidikan NU Borobudur, dan ini adalah untuk yang pertama kali. Selamat sore Bapak narasumber kita. Pada sore hari ini kita menghadirkan Bapak Umar dari MTS Ma'arif Migaran, salah satu pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU dan di bawah naungan NU Borobudur. Artinya MTS Ma'arif Migaran adalah milik masyarakat NU Borobudur. Kemudian kepada sahabat NU semuanya dimanapun berada, nanti bisa untuk memberikan komentar di kolom komentar, juga bisa untuk bertanya, bisa juga untuk memberikan informasi tambahan jika itu dirasa perlu, juga bisa untuk memberikan atensi apapun di kolom komentar. Kami tunggu dan kita akan berjumpa selama 1 jam ke depan. Kembali kita ke Bapak narasumber kita, bahwa beliau adalah Bapak Umar Sugeng Sonten. Pak Umar. Sugeng Sonten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari? Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sore hari ini sudah berkenan untuk rawuh di Beranda NU Borobudur, dan ini program Beranda Pendidikan untuk yang pertama kali. Untuk kenapa kita kasih ke MTS Ma'arif Migaran, karena ini merupakan satu-satunya MTS Ma'arif yang dimiliki oleh masyarakat NU Borobudur. Tentu saja selain pendidikan yang lain, karena di Borobudur ada pendidikan yang di bawah naungan Ma'arif, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Dari pendidikan dasar kita memiliki, kalau tidak salah ada 14 MI Ma'arif, kemudian tingkat menengah ada SMP Ma'arif Borobudur yang ada di Bumi Segoro Borobudur, dan juga MTS Ma'arif Migaran yang ada di Desa Migaran. Kemudian untuk yang tingkat menengah atas ada Madrasah Aliyah Ma'arif Borobudur, dan juga yang belum lama ini kita miliki adalah SMK Ma'arif Borobudur, yang semua kedua-duanya berada di Desa Borobudur. Oke, langsung saja kita menuju ke Bapak Umar. Perlu memperkenalkan diri untuk agar lebih dikenal oleh masyarakat Borobudur, bukan hanya sekedar kenal, tapi semoga dengan adanya pertemuan di Beranda Pendidikan NU Borobudur ini, nanti lembaga pendidikan di seluruh kecamatan Borobudur ini akan menjadi lebih baik, akan menjadi tujuan utama bagi putra-putri warga Nahdliyin untuk mengecap pendidikan. Jadi orang NU tentu saja harusnya sekolahnya di lingkungan NU atau di lembaga pendidikan yang dimiliki oleh NU. Langsung saja kita ke Pak Umar, barangkali perlu memperkenalkan diri nggih. Asmo jelas Pak Umar SPD nggih. Saat ini ngasta sebagai kepala sekolah, kemudian domisili wonten pundi Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada MWC NU Ma'arif Borobudur, kemudian LTN, yang mana pada kesempatan sore hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili keluarga besar MTS Ma'arif Migaran bisa berkenan untuk mengisi acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi madrasah kami, juga bermanfaat bagi MWC NU Kecamatan Borobudur maupun LTN. Perlu kami perkenalkan, nama saya Umar, alamat saya di Dusun Kedungan 2, RT 10, RW 5, Sambeng Borobudur. Kemudian pendidikan sudah belum? Keluarga istri 1, kemudian anak 2, yang 1 sekolah di Universitas Negeri Tidar Magelang,
mengambil jurusan sastra dan bahasa Indonesia. Kemudian anak yang kedua kelas 1 belajar di SMA Kota Mungkit, SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Itu sekelas pengenalan dari saya. Ada 2 putra nggih Pak nggih? Iya. Ternyata tinggalnya bukan di Bigaran tapi di Sambeng. Di Sambeng nggih. Kemudian ini untuk latar belakang pendidikan dari Pak Umar sendiri. Oke, pendidikan saya MI, tingkat MI itu saya di MI Ma'arif Sambeng. Kemudian tingkat SMP kami belajar di SMP Muhammadiyah Borobudur. Tahun itu, waktu itu di Borobudur cuman ada 3 SLTP, yaitu SMP Kanisius, kemudian SMP Pancasila, dan SMP Muhammadiyah Borobudur. Kami mengambil tempat belajar di SMP Muhammadiyah Borobudur. Kemudian untuk tingkat SLTA kami pindah ke STM di Muntilan, kemudian melanjutkan belajar di D2 Staino Temanggung, kemudian dilanjutkan S1-nya di UT Yogyakarta. Dilanjutkan mengikuti pendidikan dan latihan kepala laboratorium IPA itu di Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian mengikuti diklat PLPG di Universitas Negeri Semarang. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi pendidikan diawali dari MI Ma'arif Sambeng ya. Karena memang domisili terdekat dari MI adalah di Sambeng, kemudian tingkat SMP di tetangga sebelah karena memang waktu itu belum ada MTS Bigaran, juga belum ada SMP Ma'arif Borobudur. Ya, sehingga melanjutkan ke sekolah yang ada. Ya. Yang ada karena di lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, ya disitulah belajar. Betul. Kemudian dari pendidikan dari MI Ma'arif kemudian juga berakhir di Staino nggih Pak J? Iya. Ya. Di Staino kemudian di UT. Oh iya di UT. Jadi bukan hanya di satu universitas saja tapi juga ada di UT. Ini pengalaman yang banyak sekali dari Pak Umar sehingga layak sekali ketika saat ini Pak Umar berada di posisi tertinggi di MTS Ma'arif Bigaran. Nah, kemudian kalau boleh tahu pengalaman organisasi yang dari muda di lingkungan di skup NU atau di luar organisasi NU mungkin ada Pak, bisa diceritakan? Terima kasih. Untuk pengalaman kami bekerja itu pernah menduduki seksi pengkaderan di IPNU IPPNU saat itu pada eranya Bapak almarhum Majudin. Kemudian di samping itu juga kami pernah menjadi ketua BPD Desa Sambeng. Itu selain kami mengajar di MTS Ma'arif Bigaran. Ya, berarti di kepemerintahan juga BPD. Saat ini masih ngasto sebagai BPD? Sekarang menjadi pengurus BUMDes Desa Sambeng. Ya. Itu yang lebih ada nilai rupiahnya. Kalau di BPD kan apalagi zaman beberapa tahun yang lalu awal-awal BPD kan memang masih non profit, masih kerja sosial. BPD seperti ketika kedua. Di IPNU, IPPNU itu kan juga organisasi sosial. Kemudian setelah pengalaman organisasi yang begitu luar biasa, perjalanan karir seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Oke, terima kasih bahwa kami mulai masuk menjadi tenaga pendidik di MTS Ma'arif Bigaran tahun 1990. Kemudian selama kami menjadi tenaga pendidik itu yang belum kami duduki hanya kurikulum Bu. Artinya dari kesiswaan sudah, bimbingan konseling sudah, kemudian wali kelas, satu-satunya yang belum pernah kami jalankan adalah kurikulum. Sehingga kami belum punya pengalaman tentang kurikulum, tetapi di tahun 2021 oleh lembaga pendidikan di madrasah kami mempercayakan kepada kami untuk menjadi leader atau pemimpin di MTS kami.
Oh baru ya sebagai kepala MTS Bigaran Iya, ini belum lama berarti. 2 tahun. Iya baru 2 tahun. Sebelumnya menggantikan. Kebetulan sejak didirikan itu kepala madrasah kami dipimpin oleh pendiri. Karena beliau saat mendirikan MTS, kemudian oleh masyarakat desa Bigaran diminta untuk menjadi leader di desanya, sehingga beliau Bapak Haji Endro Sugiarto kemudian menjabat sebagai kepala desa Bigaran. Setelah Pak Endro menjadi kepala desa, beliau melimpahkan tugas kepada Bapak Istati Sarjana Agama. Setelah itu baru diberikan ke kami, sehingga urut-urutannya demikian. Iya, berarti belum lama nggih, tapi mengabdi di MTS Bigaran sudah sejak tahun 1990 itu angkatan yang kedua. Ya, sudah angkatan yang pertama itu pendiri itu tahun 1987, gitu. Kemudian angkatan yang kedua 1990. Pas saat itu MTS Mari Bigaran meluluskan kelas yang pertama, ujian yang gitu. Pertama saya masuk. Oh baru ujian pertama kali tahun 90, luar biasa sekali. Jadi sudah begitu lama ternyata mengabdi di MTS Ma'arif Bigaran, dan itu kita tahu bukan hal yang mudah ya, karena mengabdi di sebuah lembaga pendidikan swasta, apalagi yang namanya milik Ma'arif, milik NU, ini meskipun tidak kita pungkiri ya, meskipun banyak sekali warga Nahdliyin di sekitar kita, bahkan termasuk kita, tapi kepercayaan terhadap sekolah ini belum begitu bagus. Nah mungkin dengan pertemuan ini nantinya kita harapkan akan menjadi lebih baik. Nah ini tentu banyak sekali suka duka mulai tahun 90-an sampai sekarang yang Bapak rasakan sampai sekarang, bukan semuanya menjadi duka, bukan, tapi juga ada suka, ada duka. Bisa diceritakan? Oke, terima kasih. Saya kira semua guru, terutama yang masuk atau mengikuti mendidik di tingkat madrasah maupun sekolah sudah tahu seluk-beluk sekolah, sehingga modal masuk untuk menjadi adalah suatu keikhlasan. Sehingga untuk duka itu apapun yang terjadi, kalau kita landasi dengan hati yang ikhlas, saya kira tidak menjadi duka lagi. Betul sekali. Karena itulah pengabdian kita kepada masyarakat, lingkungan, apalagi tahu bahwa di lingkungan desa kita memang membutuhkan ilmu, sehingga karena potensi kita untuk mengabdi ke masyarakat adalah ya mengajar, sehingga duka itu saya kira bisa tertepis oleh kebahagiaan di mana melihat kegiatan sekolah bisa berjalan dengan baik, kemudian anak didik bisa menghasilkan prestasi yang baik dan sebagainya, sehingga duka itu sepertinya tertutup oleh kebahagiaan saat kita menikmati hasil dari pembelajaran di madrasah tersebut. Kalau kita tolak ukurnya materi, saya kira semua guru yang wiyata bakti baik itu di Ma'arif maupun di Bukan kondisinya sama, sehingga tolak ukur untuk mengabdi sebagai guru wiyata bakti atau guru non PNS itu tolak ukurnya bukan masalah materi, tapi masalah keikhlasan untuk kita mengabdikan ilmu yang kita punya untuk mendidik anak-anak kita. Demikian, Bu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi niatnya bukan lagi untuk mencari materi, tapi untuk sebuah pengabdian kepada masyarakat. Jadi capeknya itu akan hilang ketika kita mendapati bahwa anak yang kita didik, meskipun terkadang kita mendapati mereka begitu menjengkelkan, tapi rasa jengkel itu akan hilang ketika melihat anak didik kita berprestasi, tidak hanya muluk-muluk pada prestasi akademik, tapi juga non-akademik. Bahkan ketika kita bertemu dengan siswa kita, peserta didik yang pernah kita ampu, kemudian bertemu kita, memberikan sapaan yang manis, itu sudah satu kebanggaan tersendiri bagi seorang pendidik, apalagi di lingkungan masyarakat NU.
Oke, kita lanjut Pak, untuk aktivitas keseharian selain di sekolah, kan tentu saja tidak hanya di sekolah saja aktivitas dari Bapak Umar ini, tapi juga banyak aktivitas yang dilakukan saat di luar jam sekolah. Oke, terima kasih. Untuk aktivitas, karena kami sebagai kepala madrasah juga kami masih memegang mapel IPA yang jumlahnya 19 mapel, sehingga waktu cukup tersita di madrasah. Kemudian misalnya di sela-sela kami mengajar juga kami mensurvei atau memeriksa kondisi KBM maupun keadaan sekolah, dan juga mungkin ada tugas di luar sekolah. Di samping itu, di sela-sela itu kami tadi sudah saya sampaikan di pihak desa kami diminta untuk mengikuti melaksanakan BUMDes atau mengelola badan usaha milik Desa Sambeng. Kemudian kegiatan yang lain untuk menjaga kebugaran tubuh, kami insya Allah tidak setiap pagi tapi juga sering tiap pagi jalan kaki selama 1 jam. Jalan kaki. Kemudian ada tiap waktu Selasa sore itu kalau tidak ada acara, kami juga untuk menjaga kebugaran kami melaksanakan senam pernafasan di maju sehat bersama di Mahatma cabang Nariban. Kemudian selain itu kegiatan yang lain, kami kecil-kecilan di rumah membuka warung. Jadi selain kami sebagai tenaga pendidik, juga kami membuka warung kecil-kecilan. Kemudian untuk kegiatan keagamaan, kami habis maghrib menunggu sholat isya, kami ngaji bareng dengan anak-anak jamaah di masjid kami. Kebetulan rumah saya berdampingan dengan masjid, sehingga mengisi waktu sholat setelah sholat maghrib dengan sholat isya kami bisa ngaji bersama anak-anak di jamaah masjid kami. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi pagi sebagai pendidik, karena masih memiliki beban mengajar nih Pak, masih cukup banyak beban mengajarnya, selain sebagai kepala sekolah tapi juga sebagai pengampu mapel IPA. Betul. Dan juga bahkan saya dengar sebagai ketua MGMP IPA nih Pak. Iya, betul. Ketua MGMP IPA se-Kabupaten Magelang untuk tingkat LP Ma'arif. MGMP IPA untuk MTS Ma'arif. Untuk MTS juga Ma'arif, di situ ada beberapa SMP MTS non Ma'arif yang ikut bergabung di MGMP Ma'arif seperti Al-Iman, kemudian Sudirman dan sebagainya. Kemudian tugas-tugas yang dipersiapkan MGMP kalau mendekat seperti ini untuk mempersiapkan soal untuk UM maupun soal ujian akhir semester. Yaitu tadi yang lupa MGMP itu. Jadi masih banyak kegiatan di luar jam sekolah. Malam masih tetap mendidik untuk anak-anak, bukan di lingkungan sekolah tapi di TPG nggih Pak nggih. Iya. TPG Al-Afa Kedungan 2. Iya, Kedungan, dan juga di sela-sela kegiatan akademik, di sela-sela kegiatan mendidiknya, maka juga masih menyempatkan diri buat berolahraga, sehingga meskipun begitu padat aktivitasnya akan tapi tubuh tetap bugar. Amin. Dan imun tetap terjaga, sehingga tidak pernah tersentuh oleh COVID-19 ya Pak. Amin, insya Allah. Amin. Juga masih terlihat begitu muda. Usia berapa Pak? Usia saya lahir tahun 1964, sudah cukup lanjut. Ya, tapi masih terlihat segar dan muda, masih kuat sekali dengan aktivitas yang begitu padatnya. Sahabat NU, ini kita break sebentar untuk menyapa sahabat muda yang mungkin sudah meninggalkan komentar di kolom komentar. Kita lihat ada Pergunu Muntilan, Nerek nyimak dari Muntilan. Wow, ternyata bukan hanya masyarakat Borobudur saja yang menyimak acara beranda pendidikan ini ya, tapi juga dari Pergunu Muntilan. Juga ini dari Dejav Wijat, nyimak dari Nepal Van Java. Nepal Kaliangkrik ya. Dhuwur, ya, pucuk Kaliangkrik sana ya. Ternyata juga bisa menyimpak, berarti di Nepal Van Java juga ada jaringan ya Mas ya.
Ada jaringan internet, ternyata juga bisa membuka Facebook di sana. Bukan ngece, berarti di sana juga masih wilayah Indonesia. Ada jaringan internet luar biasa sekali di pucuk gunung. Kemudian juga dari Ramadasih Asih, ayo, ayo, ayo. Saya tambahin, ayo, ayo bisa. Untuk pendidikan ma'arif, ayo, ayo bisa. Kemudian juga ada Wijarso Saisaku, nyimak kalih nyeruput kopi, wah iki raposo iki Wijarso. Generasi muda NU tanggal 1 bulan Rajab, raposo iki Wijarso Saisaku. Mohon maaf belum bisa menyapa seluruh komentar yang ada. Nanti kita lanjut karena waktu yang diberikan hanya 1 jam. Tapi juga ini ada lagi Mbah Supangat nyimak dari rumah Sawitan. Omai Sawitan mau ngendi iki Pak Pangat berkeliaran di Borobudur tapi nyimaknya dari Sawitan. Juga dari Bahri Rohmah, Ibu Asngadiah Afif. Ada tanda love-nya. I love you too. Kemudian dari Wijarso lagi, Bu As dapat salam dari Lek Kating, Masya Allah, Subhanallah, ada Lek Kating muncul di sini. Dan juga ada Ahmad Asrori, ada MBCNU, mana ini? Mana ini? Belah Batu itu mana? Indonesia bukan ini Mas? Indonesia toh? Wah, nanti Sulawesi, aduh banget ternyata juga dilihat sampai keluar Pulau Jawa. Nah ini hebatnya di media online dan ini digadang oleh pemuda-pemuda NU Borobudur. Pokoknya top markotop TOPBGT pokoknya. Mohon maaf tidak bisa menyapa seluruh komentator. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Dan untuk sahabat muda, sahabat NU dimanapun Anda berada masih tetap bisa mengikuti. Kita lanjut untuk sesi berikutnya karena akan banyak informasi yang dapat kita gali dari MTS Ma'arif Bigaran ini. Sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa wong NU kudune sekolahi di lingkungan NU, di lembaga pendidikan milik NU, jangan milik yang lain. Oke Pak Umar, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oh iya, sebelum kita lanjut ke Pak Umar, kita break untuk lagu dulu ya. Monggo Mas Ansor, Mas IPPNU Ibnu, lagu. Oke, terima kasih sahabat muda yang saat ini ada di studio dan masih ngotak-atik sehingga acara ini bisa tayang. Dan kita lanjutkan untuk kita akan mengenal lebih dekat dengan MTS Ma'arif Bigaran, masih dengan narasumber tunggal kita yaitu Bapak Umar selaku Kepala MTS Ma'arif Bigaran. Begini Pak Umar, sudah begitu lama ada di MTS Ma'arif Bigaran. Sejak tahun 90-an tentu Pak Umar perso nggih sejarah berdirinya, kenapa ketika Pak Umar mau masuk ke SMP MTS Bigaran itu belum ada, kemudian sejak kapan ada. Nah ini tentang sejarah MTS Bigaran ini sahabat-sahabat NU juga perlu mengetahui, monggo untuk bisa diceritakan. Terima kasih
berdirinya MTS Mahari Bigaran itu tidak lepas dari dua peran tokoh penting, yaitu Kepala Desa Bigaran saat itu, beliau Bapak Kiai Haji Mansur. Kemudian yang kedua, tokoh lebih muda saat itu juga Bapak Haji Endro Sugiarto. Di era tahun 1980 itu masyarakat Desa Bigaran, Desa Sambeng dan Desa Kenalan, sebagian Desa Banjaruyo, karena MTS Mahari Bigaran itu letaknya berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya Kalibawang, Kulon Progo. Pada tahun era 80-an itu akses menuju ke Kecamatan Borobudur maupun ke Muntilan itu sangat sulit karena jembatan penghubung antara Desa Sambeng dengan Candirejo, juga jembatan penghubung antara Desa Bigaran dengan Desa Banjaruyo itu belum dibangun. Sehingga pada saat itu anak seusia SMP, MTS yang seharusnya mengenyam pendidikan di tingkat SMP MTS itu banyak yang tidak mendapat kesempatan belajar di MTS maupun SMP, sehingga banyak cukup sekolah di SD saja. Kebetulan pada saat itu Kepala Desa Bigaran, beliau Bapak Kiai Mansur, punya ide, punya gagasan, kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh di sekitar Desa Bigaran, Kenalan, Sambeng maupun Banjaruyo. Saat itu yang bisa rawuh, bisa dihadirkan, diantaranya Kepala Desa Kenalan, kemudian Kepala Desa Sambeng, tokoh-tokoh dari ketiga desa tersebut, ditambah tokoh dari Desa Banjaruyo, sekitar Banjaruyo. Dari hasil pertemuan tersebut, kemudian memutuskan atau menghasilkan suatu ide, suatu kesepakatan bahwa untuk mencukupi kebutuhan pendidikan di tingkat SMP maupun MTS di wilayah tersebut, ingin sekali mendirikan sebuah sekolah yang berbasis agama atau latar belakangnya agama. Sehingga dari musyawarah tersebut ada dua pendapat, yang satu ingin MTS, yang satu ingin SMP. Tapi karena yang mengumpul itu juga dari tokoh pondok pesantren, Bapak Kiai dan sebagainya, tidak mengurangi nilai pendidikan dari SMP, sehingga memilih untuk mendirikan sebuah madrasah sanawiyah, sehingga berdirilah MTS Maarif Bigaran. Itu asal usulnya dari gagasan beliau Bapak Kiai almarhum Bapak Kiai Mansur yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Bigaran. Kemudian hasil dari rumusan yang telah dicetuskan tadi kemudian diserahkan kepada tokoh yang lebih muda dan sangat berpengalaman di bidang pendidikan, yaitu beliau Bapak Haji Endro Sugiarto. Di tangan Bapak Haji Endro Sugiarto inilah MTS mulai berjalan atau mulai berlaku. Di era tahun 1987, pendidikan itu rata-rata sebagian besar baru SLTA. Jadi untuk yang sarjana itu tingkatnya hanya bupati ya. Oh, iya. Sedangkan camat saat itu baru BA. Kalau sekarang mungkin D3 ya, D2, D3 sekitar itu. Sedangkan guru-guru di tingkat SMK, sekarang SMK yang dulu SMA, kemudian SMP, kemudian STM, itu rata-rata juga gelarnya BA. Kemudian karena keterbatasan tenaga, Pak Endro memanfaatkan tamatan SLTA yang ada di 3 desa tersebut, baik itu Bigaran, Sambeng, Kenalan maupun Banjaruyo. Dari tenaga pendidik SLTA tersebut kemudian dipilah-pilah, nanti yang mampu untuk mengampu mapel di MTS,
kemudian diminta untuk mengajar pelajaran di MTS, kemudian juga ada yang berbasis pondok pesantren. Nah, untuk yang pondok pesantren ini diminta untuk mengampu mapel agama, di mana pada MTS ini pelajaran agamanya lebih daripada yang SMP. Kemudian awal dari pembelajaran, karena sekolah juga belum punya, karena modal dari Bapak Mansur itu semangat dulu, kemudian didukung oleh teman-teman atau sahabat yang waktu itu diundang, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah desa. Kemudian kegiatan belajar mengajar pertama itu menempati rumah beliau, Bapak Mansur. Itu tahun yang pertama. Kemudian tahun yang kedua itu kelas yang kedua, kelas 1 tetap menempati rumah Bapak Kiai Mansur, sedangkan untuk yang kelas 2 itu ditempatkan di ruang balai desa. Sehingga sambil berjalan kelas 1 dan kelas 2 mulai berpikir untuk nanti tahun yang ketiga mau ditempatkan di mana. Nah, pada saat itu Bapak Kiai Mansur memberikan sebidang tanah dekat masjid yang diwakafkan untuk kegiatan masjid dan madrasah, sehingga pada tahun yang ketiga kami sudah membangun gedung yang pertama, yaitu di komplek masjid Baitur Rahman di Dusun Karangsari dan komplek MTS Ma'arif Bigaran. Kemudian seiring berjalannya waktu, menginjak tahun ketiga dan keempat dan seterusnya, dirasa gedung lokal yang sudah ada itu tidak mampu lagi untuk menampung untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian Bapak Endro Sugiyarto selaku Kepala Madrasah di MTS Ma'arif Bigaran, keluarga beliau mewakafkan sebidang tanah yang cukup untuk membuat 5 lokal ruang. 3 untuk ruang kelas, 1 untuk ruang kantor, sehingga mulai itu ketersediaan gedung kami tercukupi. Itulah sekilas dari awal mulanya pembelajaran maupun berdirinya MTS Ma'arif Bigaran. Ya, subhanallah. Jadi ternyata adanya MTS Ma'arif Bigaran itu hasil dari perjuangan para sesepuh NU, terutama di Desa Bigaran yang begitu luar biasa, begitu menginginkan bahwa masyarakat NU di sana mengenyam pendidikan yang layak, karena waktu itu masih jauh ketika mau mengenyam pendidikan lanjutan, hanya SD saja, dan ini dirasakan sangat tidak layak, sehingga menimbulkan rasa keprihatinan di antara para sesepuh NU, kemudian berinisiatif untuk berjuang mendirikan lembaga pendidikan yang kemudian sampai saat ini kita kenal sebagai MTS Ma'arif Bigaran. Ya, jadi gedung yang lahan yang waktu itu diwakafkan dari keluarga Pak Indro, kemudian sampai sekarang tidak berpindah ya. Jadi tidak peduduk dari Kemenak atau dari pemerintah, ini loh wong Bigaran tak kei gedung tinggo MTS, tidak seperti itu ya, tapi memang betul-betul dari hasil perjuangan para sesepuh. Semoga ini menjadi amal jariah bagi para pejuang pendidikan di MTS Ma'arif Bigaran. Dan kita lanjut Pak untuk visi misi dari MTS Bigaran. Untuk visi misi itu visi misi awal sangat sederhana sekali, seperti sudah saya sampaikan. Keinginan dari tokoh masyarakat atau tokoh desa, tokoh agama hanya ingin bahwa anak muda, anak-anak remaja di lingkungan Desa Bigaran, Kenalan dan Sambeng itu mendapatkan mengenyam pendidikan di tingkat SLTP. Itu visi yang pertama. Kemudian dibentuklah MTS ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di sekitar Desa Bigaran. Kemudian dengan berjalannya waktu kami merubah visi itu dilengkapi dengan terwujudnya hasil peserta didik atau insan yang berkualitas, bertakwa, berintelektual, karimah dan berilmu luas, juga
tidak meninggalkan ciri khas NU yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu visi dan misi kami, sehingga dengan belajar di MTS Ma'arif Bigaran insya Allah bisa terwujud sebagai insan yang berwawasan luas, bertakwa, kemudian berakhlakul karimah, juga sekaligus mengamalkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi visi dan misi yang sangat sederhana dari para pendiri MTS, tapi kemudian dengan adanya tuntutan zaman, visi dan misi juga tujuan itu harus dikembangkan sesuai, bukan hanya karena perkembangan zaman saja, tapi juga tuntutan dari Kemenak, juga dari Dinas Pendidikan, itu satu sekolah itu harus memiliki visi dan misi yang jelas dan konkret untuk bisa dicapai. Kemudian tentang manajemen sekolah MTS Bigaran, ini dari pengelolaan anggaran, mohon maaf saya tidak meminta detail anggaran ya Pak, hanya mungkin sumber dananya dari mana, kemudian juga keorganisasian di MTS Ma'arif Bigaran, juga kendala dalam mengelola MTS Ma'arif Bigaran ini karena letaknya juga di daerah yang relatif lebih tinggi, lantai 2-nya Borobudur sebelah timur ini ya. Jadi karena lokasinya yang tidak mudah dijangkau sehingga butuh perjuangan tersendiri. Monggo Pak, bisa diceritakan. Untuk menjalankan organisasi di MTS Ma'arif Bigaran, kami dibantu oleh beberapa tenaga. Yang pertama tenaga kurikulum, waka kurikulum. Itu membidangi tentang kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga ada kesiswaan, itu tentang kegiatan siswa, baik kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Kemudian organisasi kami bersinergi dengan IPNU IPPNU Anak Cabang Borobudur, di mana pada tahun yang lalu, kalau tidak salah itu pengurusan yang sekarang, itu IPNU IPPNU Anak Cabang Borobudur itu pengurusannya dipilih di sana, di MTS kami. Kemudian kami berharap lebih jauh lagi agar IPNU IPPNU bisa lebih bersinergi dengan siswa-siswi MTS Ma'arif Bigaran, bisa lebih berkiprah mengajak siswa-siswi MTS Ma'arif Bigaran untuk berorganisasi, latihan berusial, bermasyarakat, mengembangkan organisasi NU kita. Sehingga harapan kami anak-anak dari MTS Ma'arif Bigaran juga bisa mengikuti atau mengimbangi kegiatan IPNU IPPNU yang ada di Anak Cabang Borobudur. Untuk IPNU IPPNU ini sebetulnya sudah jauh ke depan, sejak tahun 90-an pada eranya Bapak Asngari, Bapak Kiai Asngari, kemudian pernah mengadakan latihan, yaitu di madrasah kami, kalau tidak salah itu yang mengampu almarhum Mbah Wongso Munilan dan teman-teman. Itu pernah mengadakan latihan kader, apa namanya Bu itu? Latihan kader bersama itu. LKD bukan? Apa? Kader dasar. Latihan dasar kepemimpinan. Itu pernah dilaksanakan di madrasah kami. Kebetulan saat itu madrasah kami juga belum seperti sekarang, masih sangat alami. Gedungnya juga belum dilepok, kemudian kondisi latar masih jeblok dan sebagainya. Tapi mungkin dari pengurus NU Borobudur itu kepingin mengenalkan bahwa di Borobudur ini punya madrasah, sehingga memilih madrasah kami untuk ditempati sebagai makesta ya Bu ya, masa kesetiaan anggota pada saat itu. Kemudian untuk kendala, kebetulan daerah kami itu berada di ujung Kabupaten Magelang sebelah timur selatan, dan letaknya itu sangat sulit atau sangat kalau mudahnya itu berada di sangat terasing ya,
Sehingga untuk mencapai ke situ itu sepertinya kurang menarik. Itu yang Butuh pertama. perjuangan untuk sampai ke sana. Yang kedua, keberhasilan pemerintah menggelurakan KB mungkin, sehingga output dari SDMI yang berada di sekitar MTS Ma'arif Bigaran itu tidak banyak. Sehingga dari kami berdiri sampai sekarang keadaan siswa itu ya relatif sama. Cuman satu rombel, satu kelas, satu kelas, satu ruangan, kemudian 3 kelas ya 3 ruangan itu. Lah kami berharap dengan kami tampil di sini, di samping juga bisa mengisi kegiatan LP Ma'arif Kecamatan Borobudur atau MWC atau LTN, kami juga berharap mempunyai wawasan sehingga kami dikenal oleh warga di sekitar Borobudur dan bisa menitipkan anaknya untuk belajar bersama di madrasah kami. Ya, dengan lebih mengenal maka akan lebih sayang. Kemudian setelah sayang akan mendukung sahabat NU semuanya. MTS Ma'arif Bigaran milik kita bersama. Kemudian sebetulnya tempatnya sangat strategis, sangat mendukung untuk sebuah kegiatan pembelajaran ya, karena jauh dari keramaian, tapi hanya kendalanya untuk sampai ke sana itu butuh perjuangan tersendiri, sedangkan anak-anak zaman sekarang itu untuk berjuang mengenyam pendidikan itu sudah beda dengan zaman kita muda dulu. Tapi untuk sarana prasarana di sana cukup memfasilitasi untuk segala kegiatan, juga tenaga pendidik yang ada. Ini saya nambahi untuk daerah, sebetulnya untuk saat ini itu daerah kami sangat mudah dijangkau, yang pertama. Yang kedua juga daerah pegunungan, tapi ada hal-hal yang menarik karena di sekolah, di madrasah kami itu berdampingan dengan Balkondes Bigaran. Sehingga Balkondes itu kadang bisa kita gunakan untuk sekedar refreshing, anak-anak diajak untuk belajar di Balkondes. Juga di sekitar kami itu ada 2 tempat hiking kalau kita kondisi normal, tidak COVID. Itu yang satu ada di Gunung Gondo Purowangi. Ya. Kemudian ada juga Embung Waduk Mini. Yang satu lagi ada 3. Ada satu lagi itu ada yang namanya Watu Kendil. Sebuah batu yang bentuknya seperti kendil ya. Watu Kendil itu di Candirejo. Ya. Kemudian di Watu Kendil itu sekarang dibangun semacam kafe Mata Langit, sekarang 6 Langit itu, sehingga sebetulnya untuk saat ini daerah Bigaran itu sangat terjangkau dan sangat menyenangkan. Sehingga kalau dulu terkesan terpencil, kemudian sarana dan prasarana di daerah kami sudah cukup, sehingga sebetulnya tidak mudah lagi, tidak sulit lagi untuk menjangkau madrasah kami. Namun kami juga tidak tahu mengapa madrasah kami kok tetap kurang greget. Nah, itu mungkin PR bagi kami dan tim kami. Dengan adanya Balkondes itu, sarana jalan yang menuju Balkondes dimanapun pasti insya Allah bagus. Itu salah satu keuntungan desa di Borobudur yang ada Balkondesnya. Super prioritas, sehingga desa Bigaran juga termasuk yang mendapat jatah Balkondes itu. Kemudian untuk sarana prasarana, di awal sudah saya sampaikan bahwa Bapak Kiai Bapak Kiai Mansur mewakafkan tanah, bukan Yusuf, maaf, hanya Bapak Mansur itu mewakafkan tanah bersamaan dengan pekarangan masjid, sehingga otomatis kami mempunyai satu komplek dengan Masjid Bigaran, Masjid Baitur Rahman Bigaran, dan masjid itu dapat menunjang kegiatan kami termasuk untuk sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah, dan untuk kegiatan yang lain, misalnya nanti ada tadarus atau terawih atau buka bersama dan sebagainya, bisa memanfaatkan masjid itu. Juga karena kami punya 2 gedung, itu ada satu ada di
luas bidang yang berbeda, itu mempunyai WC yang cukup untuk guru maupun siswa. Dan kami baru merancang di lokasi gedung yang baru juga kami usahakan untuk ada WC-nya sehingga anak-anak yang jika ingin ke WC tidak terlalu jauh. Terpisah ini Pak? Terpisah jalan. Gedung yang Indo, terpisah jalan. Terpisah jalan juga kalau bahasa kami undak-undakan. Ya. Sehingga kalau menarik sebetulnya. Kami kalau bahasa bilang menterengnya sekolah Ambigaran itu punya 2 lantai, lantai dasar dan lantai 1. Untuk lantai dasar ya di masjid itu, untuk yang lantai 2 itu ada di bangunan yang baru, di telundakan yang kedua itu. Kemudian kami punya juga sebagai kelengkapan pembelajaran, walaupun tidak sempurna, kami mempunyai laboratorium IPA yang bisa digunakan untuk praktek belajar mengajar. Kemudian perpustakaan juga kami punya, kemudian ruang UKS ada, kemudian alat drum band ini sebagai ekstrakurikuler, kemudian alat rebana, kemudian sarana olahraga. Sarana olahraga ini kami bekerja sama dengan pemerintah Desa Bigaran, di mana Desa Bigaran itu salah satunya digunakan untuk tempat olahraga, yaitu untuk lapangan badminton. Sehingga di waktu kami membutuhkan atau kami ingin menggunakan tempat itu, kami sudah kerjasama dengan pemerintah Desa Bigaran. Pemerintah desa sangat welcome, sangat mendukung untuk mendidik anak-anak jika ingin menggunakan gedung olahraga tersebut. Dan dikuatkan dengan MOU tentunya. Iya, dikuatkan dengan MOU. Karena dengan pemerintah desa sebagai penyokong utama jika mengadakan hari ulang tahun kemerdekaan, pilar utama adalah MTS Mahari Bigaran. Karena upacara 17 Agustus MTS Desa Bigaran mengadakan upacara sendiri dengan menggalang potensi yang ada, termasuk SD negeri, kemudian MI Ma'arif dan juga MTS Ma'arif Bigaran. Jadi itu satu lokasi dijadikan satu lokasi, kemudian mengadakan kegiatan upacara bendera sendiri. 17 Agustus ya, luar biasa, dan tentu saja juga dengan diampu oleh para pendidik yang profesional ya Pak, yang berkompeten di bidang masing-masing, karena di MTS Bigaran ada 19 mata pelajaran. Ada berapa pendidik ini Pak yang dimiliki? Kami karena cuman satu rombel satu kelas, artinya cuman ada 3 kelas. Di kami ada 10 pendidik. Ada 10 pendidik, di mana dari 10 tersebut ada 7 pendidik yang pendidikannya S1, kemudian 2 pendidik ini yang sangat menopang untuk kegiatan keagamaan dari yang pesantren, berlatar belakang pesantren, pondok pesantren, dan 1 tenaga administrasi atau operator madrasah, sehingga cukup kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan berarti ada pendidik yang mengampu beberapa mapel sekaligus, terutama untuk agama. Jadi untuk mengajar fikih bisa mengajar sambil mengajar akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, kan bisa diampu oleh satu guru untuk beberapa mapel. Betul, tapi rata-rata paling banyak cuman mengajar 2 mapel. Cukup, tidak cukup, terlalu karena 10 banyak orang, kemudian dengan 19 mapel cukup untuk satu guru mengajar 2. Kadang ada yang 1 untuk bahasa Indo, bahasa Inggris, matika cukup 1, IPA dan sebagainya. Tapi mapel yang lain mungkin sambi, sepertinya mulok itu digabungkan dengan guru yang lain. Ada mapel utama dan ada mapel mulak Pak J. Dan tentunya karena siswa yang diajar hanya satu kelas di masing-masing tingkat, hanya satu rombel, tentu saja akan lebih mudah dalam pengelolaan kelas, sehingga seharusnya akan menjadi lebih berprestasi. Terus pun ini Pak, untuk prestasi baik akademik maupun non akademik yang diraih oleh MTS Ma'arif Bigaran. Terima kasih. Kami sadar bahwa yang kami didik adalah anak-anak dari daerah terpencil. Namun demikian kami berusaha untuk menggali potensi itu sehingga memaksimalkan
dari anak-anak atau bakat anak-anak yang ada di MTS Maarif Bigaran. Prestasi yang kami raih, maaf memang belum banyak, tapi kami pernah 2 kali menjuarai Olimpiade IPA tingkat kabupaten, SMP dan MTS itu kami menjuarai 2 kali. Kemudian juara MTQ, KSM, MTS negeri dan swasta tingkat kabupaten. Juga untuk akademik, kami di MTS Maarif Bigaran sebetulnya dengan tidak adanya UN, maaf kami sebetulnya sangat dirugikan karena kami sulit untuk mengontrol prestasi kita. Namun demikian, karena memang itu sudah keputusan negara, kami ngikut, tetapi dari nilai UN tersebut, kami bisa membuat tolak ukur bahwa madrasah kami selama ada UN itu selalu menempati di bawah 20. Ya, berarti ada di MTS atas, di Kabupaten Magelang. Ya, artinya kami berada di peringkat atas. Untuk MTS swasta, kami pernah menempati peringkat pertama se-Kabupaten Magelang untuk ujian nasional. Hidup MTS Maarif Bigaran. Sehingga sekali lagi dengan UN ini dihapus, sebetulnya kami rugi atau kami sulit untuk nanti mencari tolak ukur sampai seberapa kemampuan kami. Kalau kami hanya merasa saya baik, tapi kan tidak bisa membandingkan dengan sekolah yang lain. Kalau dengan UN itu kan istimewanya yang mulang kita, kemudian yang menguji negara, sehingga nilai itu benar-benar valid. Itu prestasi yang kami raih. Ada sebagian yang kepengen UN dihapus, ada sebagian yang kepengen tetap UN supaya bisa mengukur diri posisi saya itu ada di mana. Tapi jangan berkecil hati meskipun tidak ada UN, tapi nanti kemanfaatan di masyarakat akan sangat berbeda ketika lulusan pendidikan ma'arif dengan lulusan pendidikan umum akan keikutsertaan di dalam masyarakat. Tetap akan lebih mempunyai nilai lebih ketika anak-anak itu alumni dari lembaga pendidikan Ma'arif NU. Karena masyarakat kita juga kan masyarakat NU pasti akan lebih bisa mengambil peran tersendiri ketika sudah terjun langsung ke masyarakat. Jadi jangan berkecil hati, tanpa adanya UN tetap bisa menyumbangkan hasil pendidikan ke masyarakat NU secara langsung. Kemudian harapan dari MTS ini untuk MBC NU seperti apa, Pak? Terima kasih, ini yang saya nanti Bu, bahwa kami itu sudah berdiri tahun 1987. Kemudian prestasi akademik sudah cukup lumayan. Namun demikian ada satu yang perlu saya sampaikan ke MBC Maarif NU. Yang pertama, selama ini sepertinya MBC atau masyarakat NU di masyarakat Borobudur itu sepertinya kurang kenal dengan kami. Untuk itu, kurang kenal ya? Iya, kurang kenal lah. Kalau tanya dengan teman yang lain, oh Borobudur itu punya MTS toh, oh Borobudur itu ada MTS-nya toh, padahal sudah berdiri sejak tahun 1987. Untuk itu kami mohon kepada MWC NU Borobudur, dimanapun mungkin ada acara, mohon disebut apa yang dipunyai oleh lembaga program pendidikan terutama, di Borobudur, semua MI, SMP, Maarif, dan juga jangan lupa menyebut MI. Karena setiap ada acara, sering ada acara, saya juga ada di situ. Itu kalau menyebut cuman sampai di SMP Maarif, SMK Maarif, MA Maarif, MTS-nya itu terkadang kurang disebut. Itu yang pertama. Niku Bapak-bapak MBC NU sebut dimanapun ada kegiatan dimanapun berada jangan lupa untuk sebut MTS Maarif Bigaran. Kemudian permintaan yang kedua, harapan yang kedua, jika NU Banser maupun Fatahiyat itu mengadakan IPNU EPPNU mengadakan kegiatan di
sebelah Borobudur, sebelah timur selatan, di daerah Sambeng, Bigaran, Kenalan, tolong MTS Ma'arif itu dimunculkan. Ya. Karena saya kira tamatan dari MTS Ma'arif itu tidak mengecewakan. Nanti di sesi outputnya nanti kami sampaikan tamatan dari MTS Ma'arif, sehingga sekali lagi mohon dari MBC baik itu lewat Muslimat, lewat NU, Bapak Kiai, poros sesepuh dan sebagainya, jika ada acara di 3 desa itu mohon untuk selalu mengarahkan untuk belajar di MTS Ma'arif Bigaran. Karena di sebelah di sebelah provinsi kita itu juga ada SLTP sama Ma'arif, tetapi saya yakin insya Allah untuk prestasi nilai akademik kami akan lebih unggul, sehingga karena kita wilayah di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, juga mohon diimbau untuk bisa melanjutkan ke MTS Ma'arif Bigaran. Itu dua permohonan kami kepada MWC NU Borobudur. Mohon maaf Bapak Umar karena keterbatasan waktu, sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan nggih. Tapi ternyata tanpa terasa kita sudah 1 jam berbincang, sehingga mungkin ada hal terakhir yang perlu Bapak sampaikan tentang tadi, mungkin alumni seperti apa? Terima kasih. Tadi sudah saya singgung sebagai closing ya Bu ya mungkin. Ya. Untuk closing yang pertama, alumni MTS Ma'arif Borobudur kami tidak muluk-muluk, tetapi dari hasil kerja kami, alumni yang sudah pernah mengenyam di MTS Ma'arif Borobudur itu ada yang menjadi kepala madrasah itu di MI Ma'arif Kenalan, karena sudah sepuh walaupun dulu anak buah saya, murid saya sebut Bapak Pratik SPDI. Kemudian guru di MTS Ma'arif Bigaran ada Ibu Fitri, kemudian guru di SMK Ma'arif Salam, itu maaf agak lupa ini. Alumni ini Pak? Alumni alumni guru dari di MTS, SMK Ma'arif Salam. Ya. Kemudian guru di SMP Negeri Borobudur itu Bapak Yusuf. Ya. Kemudian yang guru SMK Salam itu Bapak Nurholis. Kemudian juga ada yang menjadi ASN itu Ibu Sofa Rayu. Kemudian juga dalam kepemerintahan yang pernah mengenyam di MTS Ma'arif Bigaran itu Kepala Desa Kenalan, itu kebetulan juga alumni madrasah kami, beliau Bapak Agus Waluyo, Bapak Agus Waluyo SPDI. Kemudian Kepala Desa Sambeng itu Bapak Rowianto. Ya. Kemudian halo Pak Rowianto, menyimak enggak ini Pak Kades? Kemudian perangkat desa di Desa Kenalan dan Bigaran itu juga banyak dari alumni kami. Juga ada yang menjadi TNI Angkatan Darat dari alumni Pak kami. Tentara nggih. Iya, karena sekolah kami kecil dengan prestasi output yang demikian, sebetulnya merupakan suatu bentuk rasa syukur dari madrasah kami. Dengan madrasah yang kecil ternyata kami mampu mencetak manusia SDM yang berkualitas sehingga bisa menempati posisi yang cukup membanggakan. Kemudian untuk closing, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada LTN, kepada LP Ma'arif Anak Cabang Borobudur, kepada MWC Borobudur atas waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi madrasah kami. Ke depan madrasah kami bisa lebih berkembang dan juga kegiatan di MWC NU Borobudur juga lebih berkembang rembongko sehingga karena Borobudur sebagai destinasi wisata dengan kegiatan MWC Ma'arif Borobudur mudah-mudahan bisa bersinergi, bisa bersama-sama, jangan sampai Borobudur tenggelam oleh pariwisata, tetapi kegiatan
NU di MBC Ma'arif Borobudur bisa bersinergi, bisa menyaingi, bukan menyaingi ya, bisa bersama-sama untuk kita berkolaborasi memajukan Borobudur dari pariwisata, kebudayaan dan juga keagamaan lewat MBC Borobudur. Sangat luar biasa sekali untuk tamu kita hari ini, namun karena kita dibatasi oleh waktu, sebentar lagi maghrib dan sudah 1 jam kita bersama. Namun sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, kita kembali menyapa pemirsa yang sudah memberikan komentarnya. Ini ada Ahmad Asrori, Brebes hadir Budiah. Ini Ahmad Asrori Brebes, ini berarti warga Bigaran yang ada di Brebes. Kemudian ada lagi Bapak M. Mukhlis, nyimak dari Studio 2 Newsyar TV. Wah, luar biasa sekali, ini juga dipantau dari Newsyar TV. Kemudian ada Mas Yudi Syarif. Mas Yudi Syarif ki Ansor nggih. Nah, dari Ansor, ini Ma'arif semakin jaya. Jaya, ayo kita bisa. Kemudian juga dari Kam Siti Kendil, dari Bapak Kam Siti Kendil. Bismillah, salam kebersamaan, kompak, berkah NU dan Ma'arif maju. Kemudian ada lagi, halo Pak Kam Siti, komentarnya ada lagi, tambah kenes ya, aduh mosok Pak Umar kenes, yang bener aja ini komentarnya. Kemudian ada lagi, Kurota Alfian sedang menonton. Oke, terima kasih para sahabat NU dimanapun berada, yang sudah memberikan begitu kompak untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari MBC NU. Dan juga sebelum kita akhiri, ada info program dari LTN NU Borobudur. Yang pertama, program baru live di FB NU Borobudur, yaitu yang pertama deres kitab online setiap malam Ahad yang diampu oleh para kiai, para ustadz se-Kecamatan Borobudur. Kemudian ada lagi cangkruan, di mana kita akan jagong ngobrol bersama dayoh spesial setiap episodenya. Kemudian program yang sudah berjalan, ada pengajian Ahad pagi live dari Masjid Nurus Salam Cawangsari Borobudur setiap Ahad pagi jam 6.30 pagi. Kemudian ada lagi pengajian tafsir Al-Quran live dari Masjid Al-Muhajirin Kapling setiap hari Ahad jam 19.30 malam hari. Kemudian ada parembagan podcast seputar NU Borobudur dan mirungganan ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon bersama tokoh-tokoh yang sangat inspiratif. Dan juga ini program terbaru ini adalah Beranda Pendidikan. Ini juga dimotori oleh para kaum muda NU, dan ini juga untuk Bapak Umar selaku Kepala MTS Bigaran lebih aktif untuk di FB NU Borobudur. MTS Bigaran sudah punya Facebook, nah ini lebih diaktifkan lagi supaya lebih dikenal oleh masyarakat sehingga animo masyarakat untuk kependidikan Ma'arif semakin tinggi. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Umar yang sudah kerso rawuh, juga partner sponsorship yang telah mendukung program Beranda Pendidikan NU Borobudur sore ini. Tidak lupa juga kepada kru media NU Borobudur, Sobat NU, sampai jumpa lagi dalam segmen Beranda Pendidikan NU Borobudur. Salam kemanfaatan dan kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan segera majulah terus ke muka, kobarkan semangat, belajar giat, membangun jiwa rasa. Marilah kita tegakkan cita-cita menuju masa yang jaya, berilmu beramal serta bertakwa pada Allah yang esa. Lembaga pendidikan